yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah hubungan yang selalu disegarkan. Semua berkata hubungan yang selalu disegarkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa kita manusia diciptakan Tuhan menjadi makhluk sosial. Itu berarti kita itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita harus berinteraksi dengan orang lain. Kita harus beradaptasi dimanapun kita berada. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Semua katakan makhluk sosial. Makhluk sosial. Kalau berbicara tentang makhluk sosial, itu berarti kita punya hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan sekeliling kita. Kita punya hubungan dengan orang-orang yang kita kenal. Betul? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti semua orang atau setiap orang yang ada di dunia ini, boleh saya katakan demikian, itu merindukan atau menginginkan hubungan yang baik dan harmonis dengan orang lain. Tetapi terkadang hubungan kita dengan teman itu yang saya maksudkan adalah orang-orang yang kita kenal, baik yang ada di sekeliling kita, yang ada di tempat pekerjaan kita, di tempat sekolah, bahkan dengan keluarga. Keluarga itu bisa istri, suami istri, orang tua anak, mertua menantu, adik kakak dan lain sebagainya. Bahkan mungkin dengan Tuhan itu menjadi tidak indah, bahkan membosankan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kemungkinan itu bisa terjadi karena disebabkan karena keegoisan kita. Orang yang egois itu dia mau menang sendiri. Orang yang egois dia suka menyalahkan orang lain. Dia suka menghakimi dan tidak mau mengalah. Dia hanya mau agar orang lain berubah, orang lain bertobat, tapi dirinya sendiri tidak pernah berubah. Nah, keegoisan seperti inilah yang sebenarnya mengakibatkan hubungan kita dengan yang lain itu menjadi tidak baik, menjadi tidak indah, saudara. Tapi yang menjadi masalah terkadang kita tidak menyadari akan hal itu. Kita merasa bahwa hidup kita itu paling baik, lebih benar dari orang lain. Dan itulah yang mengakibatkan hubungan menjadi tidak baik, menjadi tidak indah, bahkan tidak harmonis. Ada lagi faktor yang lain selain keegoisan. Bisa saja kesibukan. Saking sibuknya kita lupa dengan keluarga, lupa dengan yang lain, bahkan lupa dengan Tuhan. Mungkin juga bisa disebabkan oleh karena ketersinggungan. Karena otomatis kalau kita saling berhubungan, berinteraksi, berhubungan dengan orang lain, itu sudah berbicara bahwa karakter kita itu berbeda-beda, betul? Terkadang dari ucapan, tingkah laku, bahasa tubuh bisa saja menyebabkan orang lain tersinggung. Dan kalau ketersinggungan itu tetap terpelihara, tidak bisa dibuang dari diri kita sendiri, hal itu juga bisa menyebabkan hubungan menjadi tidak baik, menjadi tidak indah, bahkan membosankan. Selain ketersinggungan, ada lagi ketidakjujuran, ketidakadilan, kemunafikan. Itu juga bisa mengakibatkan hubungan menjadi tidak baik. Hubungan menjadi tidak indah. Hubungan menjadi tidak harmonis. Kalau kita dengan Tuhan sudah pasti, yang menyebabkan hubungan kita dengan sorga tidak intimasi, tidak akrab, tidak intim, tidak baik, tidak indah, itu disebabkan karena kedagingan dan dosa kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah hari ini, semua katakan hari ini, kita belajar dari seorang pribadi yang bernama Nuh.
Nuh tahu cara memelihara hubungannya dengan Tuhan, sehingga hubungannya itu tetap indah, tetap baik, dan tidak membosankan. Amin. Tema kita tadi, Bapak Ibu Saudara, hubungan yang selalu disegarkan. Semua orang pasti menyukai yang namanya sesuatu yang segar. Amin. Contohnya ibu-ibu, entah itu ibu Nonce, ibu Beci, ibu pendeta, ada Om Malanik, ada Om Atode, ada ibu Nita. Kalau misalnya ke pasar, entah itu mencari daging kah, mencari ikan kah, mau membeli sayur kah, pasti yang dilihat itu sayurnya masih segar atau tidak. Daging itu segar, ikannya segar atau tidak. Kalau tidak segar, otomatis hati dan pikiran kita itu sudah menolak. Sekalipun mungkin hari itu kita menginginkan untuk makan ikan, atau makan daging, atau makan sayur, entah apapun sayur itu. Amin. Tapi ketika kita lihat itu sudah tidak segar, ya itu terkadang kita sudah menolak di hati dan pikiran kita. Karena kesegaran itu berbicara mengenai keindahan dan kesehatan. Amin. Ketika saudara melihat seseorang, melihat wajahnya pucat, pasti saudara berkata dalam hati, bapak ini, kakak ini, ibu ini, pasti kurang sehat. Dari mana kita bisa mengetahui? Dari wajahnya. Amin. Dari wajah. Karena wajahnya pucat, tidak segar. Nah, kalau ketidaksegaran itulah, maka kita benar-benar merasa tidak menyukai. Tidak menyukai. Karena itu kita harus memiliki hubungan yang selalu disegarkan. Amin. Amin. Kembali lagi, Nuh tahu cara memelihara hubungan dengan Tuhan agar tetap indah dan tidak membosankan. Bagaimana caranya Nuh memelihara hubungan dengan Tuhan agar hubungannya tetap indah dan tidak membosankan? Yang pertama, di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 12 kita baca. Yang pertama, Nuh berjalan bersama dengan Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 12. Perhatikan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Semua katakan bergaul dengan Tuhan. Bergaul inilah yang tadi saya sampaikan, bahwa Nuh berjalan bersama Tuhan. Sekarang saudara perhatikan, hari-hari ini kita berjalan bersama siapa? Apakah kita berjalan bersama dunia? Apakah kita berjalan dengan dunia? Dengan keinginan-keinginan dunia? Karena ada orang juga yang berjalan dengan setan. Pernah saudara berjalan dengan setan? Kita berjalan dengan Tuhan. Amin. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, otomatis kita bergaul dengan Tuhan. Dan kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Ayat yang ke-10. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Lanjut. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Perhatikan baik-baik. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Yang Tuhan tilik di sini di ayat yang ke-12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bumi di mata Tuhan itu rusak, bumi di mata Tuhan itu jahat dan keras, itu karena diakibatkan oleh manusia itu sendiri.
Makanya minggu yang lalu saya sampaikan, yang berkuasa di bumi ini adalah siapa? Manusia. Bumi menjadi rusak bukan gara-gara gunung meletus, bukan gara-gara tsunami, bukan gara-gara bencana alam. Bumi menjadi rusak itu karena apa? Karena manusia jahat di mata Tuhan. Karena yang Tuhan tilik itu manusia, yang Tuhan lihat itu manusia. Makanya perhatikan baik-baik. Allah menilik bumi itu dan sesungguhnya rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. Perhatikan. Pada zaman Nuh tidak ada satupun orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan kecuali Nuh. Kecuali siapa? Kecuali Nuh. Semua hidup sesuka hati, hidup semaunya sendiri, dan itu sudah menjadi gaya hidup mereka pada waktu itu. Menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. Makanya saya bilang dari awal, bumi ini rusak bukan karena bencana alam, bukan gara-gara bencana alam, gunung meletus, tsunami, bukan, tapi kejahatan manusia. Karena di mata Tuhan tidak terlalu masalah itu yang namanya tsunami. Hanya memang bagi manusia itulah bermasalah. Amin. Karena ketemu lari kemana. Orang hanya mau dengar saja, dong sukalang kabut. Sulari kas tinggal rumah. Betul? Makanya waktu kejadian Seroja tahun lalu. Tahun lalu. Oh ya, tahun lalu. Dan kita baru di Januari tanggal berapa ya? Tanggal 9. Karena begitu sesudah Seroja, berita hoax datang dan berkata tsunami. Wis, bukan saja di Rote, di Kupang pun begitu. Ada orang lari pakai baju karena sebilang tsunami datang. Seroja saja kata sukalang kabut, apa bilang tsunami lagi. Lari tanpa sedang. Ada seorang bapak yang mau ambil motor untuk keluar dari rumah, dia bisa bilang, jangan bapak, karena lu di situ air sudah datang, lu mati sudah di situ. Jadi bapak tuh ambil keputusan, lari dari belakang rumah, lari soal pakai sendal, soal pakai sepatu kaki kosong, lari dari hutan. Sampai di sana baru ibu saudara periksa teh duri dong sepul di sini. Tetapi bumi ini rusak bukan karena bencana. Amin. Bukan bencana, tapi bumi ini rusak karena kejahatan manusia. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Nuh hidup di tengah-tengah orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu berarti setiap hari Nuh terus dipengaruhi oleh keadaan hidup seperti itu. Amin. Nuh hidup dalam keadaan orang-orang yang tidak lagi menghargai hukum-hukum Tuhan. Orang-orang yang tidak lagi mempedulikan akan Tuhan. Orang-orang yang tidak lagi mengingat akan firman. Saudara bisa membayangkan itu? Makanya jangan heran kalau di Rote ini orang mau buat pesta nikah itu beda dengan yang lain. Itu sangat sulit. Karena apa? Karena orang di Rote sudah merasa nyaman, merasa bahwa mereka itu senang ketika acara pernikahan itu dibuat dengan lagu-lagu dunia. Menurut mereka itu indah bagi mereka. Ada dansa-dansi di situ, ada disco di situ.
Nah, coba saudara bayangkan kalau ketika saudara menikah, terus buat acara pesta yang berbeda. Bisa saudara bayangkan itu? Siapkan di situ sound system. Katakanlah tiga susun. Wih, orang susun. Wih, 3 susun itu speaker besar begini. Wih, kalau membuka ini lagu, putar ke kiri. No manis, putarlah ke kiri. Itu dia pun hatiku senang lah. Tapi tiba-tiba dong putar ke kiri, tapi lagu rohani. Pasti saudara yang menunggu, ini kapan ini lagu yang kita suka keluar ini. Tapi dari awal sampai akhir, sampai orang pulang lagu rohani. Kira-kira orang yang membuat acara pesta itu dikucilkan atau tidak? Dikucilkan atau tidak? Pasti dikucilkan dan dianggap aneh. Masa sih pesta nikah seperti itu? Yang pesta nikah itu, kalau sudah acara bebas, weh. Apalagi nyong gandeng datang di anak gadis. Musik! Stop. Siapa yang mau dansa kalau buka lagu rohani? Buka lagu rohani, musik, bilang gitu toh. Tiba-tiba yang keluar apa? Lagu sukacita. Bangkit serukan nama Yesus. Tiba-tiba minta langsung lari ke depan. Ayo! Tidak mungkin. Amin. Hal itu dianggap aneh menurut orang-orang yang tidak terbiasa dengan itu. Saudara bisa bayangkan lu hidup di tengah-tengah kejahatan seperti itu. Makanya Alkitab berkata, mereka mengatakan Nuh gila. Betul? Karena semua orang yang hidup di zaman itu hanya Nuh yang berbeda dengan mereka. Hanya Nuh yang berbeda. Nuh yang tidak hidup bercelah. Makanya Alkitab berkata Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Amin. Dong bilang, wih ini bapak tua ini. Terus lihat dong, dia pun anak su 3. Dong 3 su ada istri. Tapi dia pun pikiran ke anak kicis lah. Dia bisa buat itu bahtera di atas gunung. Lihat dia terlalu aneh memang. Dia pun hidup sama dengan ketong. Dia pun rumah itu hanya keluar lagu rohani terus. Pernah di Medan, saudara, waktu pertama kali saya buat Facebook 2009, kalau tidak salah. Kalau salah nanti diperbaiki. Itu status saya itu firman. Terus singkat cerita ada teman yang datang di gereja. Dia bilang begini, kok abang ini ketong mau apa namanya? Mau komen di pun status juga. Kok dia pun status rohani semua? Ketong mau komen karena mana like? Paling ketong lihat like selesai. Itu berarti yang dia merasa bahwa memang kita orang rohani, tapi sekali-sekali status kita jangan rohani lah, biar bisa dikomen banyak begitu. Saya pernah pasang di status itu gambar ada 4 orang di situ, ada bidan, ada apa lagi saya sudah lupa. Terus teman saya inbox sama saya, Pak Pendeta pun status on the buy. Jadi waktu saya lihat status rohani, salah.
buat status, memang itu tidak dosa, itu sedang mengajari, pun salah. Nah, bagaimana dengan Nuh yang hidupnya berbeda dengan mereka? Langkah Nuh salah, cara bicara Nuh salah, apa yang dia buat salah. Pokoknya semua yang Nuh bicarakan, yang Nuh lakukan itu salah. Karena apa? Karena mereka lihat Nuh sudah aneh. Nuh sudah apa? Sudah aneh. Karena Alkitab bilang, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Makanya ketika ada laki-laki yang bertobat dari rokok, teman-temannya yang belum bertobat, mereka bilang begini, lu kayak bancis lah. Orang yang senang merokok tuh kayak banci. Dong sendiri tahu. Ma banci dengan waria pun kalau dong tarik rokok itu away, dong lebih kuat lagi. Tapi menurut laki-laki yang perokok, menganggap laki-laki yang tidak perokok itu aneh. Makanya mereka bilang lu kayak banci. Betul? Betul? Misalnya di sekolahan misalnya, katakanlah sudah SMA. Terus teman-teman saudara itu sudah pada punya pacar. Terus mereka lihat, oh Rita sudah tamat sekolah, Irna juga sudah tamat. Biarlah. Oh ya, Ningsi, betul. Padahal Ningsi susah bunyi begini. Saya sudah lihat ini karena pakai masker itu. Saya pikir malaikat yang menjaga di belakang. Semua teman-temannya Ningsi itu sudah pada pacaran. Kira-kira mereka memandang dan menganggap Ningsi itu aneh atau tidak? Woi, lu ini katong sama supung pacar lo, malu pun aneh lah. Lu jangan sok-sok begitu dong. Kalau ada laki-laki yang datang, dia bilang begini, halo Ningsi, lu jangan senter dia, oh. Lu jangan bilang, pisana dong. Terima sah. Soalnya katong semua supung pacar, malu supung pacar, lu aneh terlalu. Orang-orang yang melakukan kejahatan pada zaman Nuh menganggap Nuh itu aneh. Karena Nuh yang berbeda dengan mereka. Cara hidup Nuh, cara bicara Nuh, tingkah laku Nuh itu berbeda. Makanya mereka anggap Nuh itu aneh, bahkan gila mereka bilang. Nanti waktunya Nadine dengan Zoe menikah biar saya buat aneh. Aneh menurut dunia, tapi berkenan di mata Tuhan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Makanya Tuhan mau kita itu tampil berbeda, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan bersyukur. Memang kita ini di dunia, tetapi dalam Injil Yohanes berkata Tuhan telah memilih kita dari dunia. Makanya di Injil Yohanes 17 ayat 16, tolong dibuka. Yohanes 17 ayat 16 bilang begini. Injil Yohanes 17 ayat 16. Ya, Yohanes 17:16 berkata, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Perhatikan baik-baik. Mereka yang dimaksudkan di sini bukan hanya para murid, para rasul pada waktu itu, tetapi firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya. Mulai daripada gereja mula-mula, pengikut Kristus, hingga
sampai sekarang Alkitab berkata, mereka bukan dari dunia, sama seperti Yesus bukan dari dunia. Nah, hidup seperti inilah yang dipertahankan oleh Nuh, sehingga Nuh tidak kompromi dengan mereka. Saudara bayangkan Nuh mendapatkan penolakan dari orang-orang yang hidup sezamannya. Pendeta zaman sekarang enak, memang ada juga penolakan, tetapi tidak semua orang menolak firman yang disampaikan, betul? Betul. Apalagi kalau pendeta itu terkesan dia punya khotbah yang bagus, fasih berbicara, sedikit ditambah humor, wah, banyak orang senang mendengarkannya. Tapi bayangkan Nuh pada waktu itu, ketika orang datang, yang keluar dari mulutnya hanyalah firman. Ketika Nuh bilang begini, kalian bertobat su, basong berubah su. Dong bilang apa? Lu pun hidup su aneh, begitu kan semua dengar lu, farek dulu mau apa juga terserah. Semua orang menolak apa yang Nuh sampaikan. Karena dari awal mereka menganggap Nuh itu sudah aneh, sudah gila. Ada di antara saudara yang mau mendengarkan orang gila? Ketika tiba-tiba suatu hari saudara lihat Rista sedang berbicara dengan orang gila, dan orang gila bilang apa? Dibilang amin, puji Tuhan, amin, puji Tuhan, amin, puji Tuhan. Apa yang kau bilang itu benar sekali. Nuh hidup di zaman itu, dan mereka menganggap dia gila. Nuh sampaikan firman-Mu, soalnya ada satu orang yang berobat. Karena apa? Karena orang-orang sezamannya sudah berpikir dan menganggap Nuh itu aneh, betul? Tetapi pelajaran penting bagi kita di sini adalah, sekalipun Nuh dikucilkan, Nuh diejek, Nuh dihina, tapi Nuh tidak kompromi. Amin. Nuh tidak bilang begini sama Tuhan, Tuhan, cukuplah sampai di sini perjalanan saya bersama dengan Engkau. Cukuplah saya bergaul dengan Tuhan sampai di sini. Karena saya tidak tahan lagi dengan orang-orang yang jahat di sekeliling saya. Kalau saya tidak melakukan seperti yang mereka lakukan, ya Tuhan, maka yang menjadi taruhannya adalah nyawa saya. Jadi Tuhan, mohon ampun, mohon maaf, saya kompromilah. Kira-kira begitu? Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara? Tidak. Nuh tetap mempertahankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman. Amin. Amin. Haleluya. Jadi ketika air bah datang dan mati binasa orang-orang yang ada hidup sejaman dengan Nuh itu, bukan berarti Tuhan itu tidak baik. Bukan berarti Tuhan itu tidak mengasihi. Justru karena Tuhan mengasihilah, maka Tuhan perintahkan Nuh, buat itu bahtera dengan tujuan kasih kesempatan orang-orang yang hidup sejaman Nuh itu kurang lebih 1 abad. 1 abad berapa tahun? 100 tahun itu cukup lama atau terlalu lama? Tapi orang-orang yang hidup pada zaman Nuh tidak mengindahkan, maka akibat daripada mereka tidak mengindahkan firman yang disampaikan oleh Nuh, makanya mereka mati binasa oleh air bah. Kalau kedatangan Tuhan Yesus datang, terus ada orang Kristen atau banyak orang tidak diselamatkan Tuhan, apakah kita berkata bahwa Tuhan itu tidak mengasihi? Bukan, Tuhan mengasihi. Karena di mana-mana firman Tuhan telah disampaikan. Amin. Minimal orang sudah lihat firman Tuhan melalui medsos. Entah itu di YouTube, entah itu di Facebook. Betul? Betul Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau ketika Tuhan datang kedua kali untuk menjemput orang-orang percaya, dan kalau ada yang tidak diselamatkan, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Tuhan tetap mengasihi. Alkitab bilang begini, sekalipun manusia itu berdosa, manusia itu tidak setia, Tuhan
tetap setia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Jadi orang-orang hidup sejaman dengan Nuh itu menganggap dosa itu adalah sesuatu yang baik menurut mereka. Dan itu sudah menjadi gaya hidup mereka, sudah menjadi karakter mereka. Dan itu susah diubahkan, hanya firman yang sanggup mengubahkan mereka. Tapi sangat disayangkan mereka tidak mengindahkan firman. Betul? Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Memang tidak ada seorang pun kita yang sempurna di mata Tuhan. Kalau saya boleh mengatakan, waktu zaman Nuh itu Nuh memang sempurna dalam hal itu, karena Nuh tidak kompromi dengan dosa. Amin. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, untuk berbicara mengenai orang itu tidak berdosa atau berdosa, tentunya semua orang sudah berdosa. Alkitab sudah bilang semua orang telah melakukan dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan itu baik. Setiap kita terus diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman, supaya melalui firman Tuhan hidup kita diubahkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memilih untuk berjalan bersama Tuhan. Memang orang-orang yang berjalan bersama Tuhan itu otomatis dia tidak merasakan sesuatu yang enak. Karena Alkitab bilang begini, karena aku kamu dibenci. Siapa di sini menyukai kalau dia dibenci oleh orang lain? Tentunya tidak ada seseorang pun yang suka dan senang kalau dirinya itu dibenci oleh orang lain. Betul? Betul Bapak Ibu Saudara? Tetapi yang namanya dibenci oleh dunia karena mengikut Yesus, memilih berjalan dengan Tuhan, itu tidak bisa kita hindari. Minimal kita diejek, betul? Betul? Sudahkah ketika saudara memilih mengikuti Tuhan, saudara diejek? Ada di sini yang belum pernah diejek? Kalau belum pernah diejek, dihina, perlu dipertanyakan iman kita. Apakah kita berjalan bersama Tuhan, ataukah kita masih kompromi dengan dunia? Kalau orang-orang yang kompromi dengan dunia, saya percaya dia tidak akan mengalami yang namanya ejekan. Sekalipun dia rajin bergereja, rajin ibadah, rajin melayani. Betul? Betul? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat saja misalnya dalam satu hari, katakanlah hari Minggu, kita terus beribadah, pasti orang pun menganggap kita itu aneh. Karena orang beranggapan bahwa ibadah itu cukup 1 jam saja. Kalau lama ya okelah 3 jam. Apalagi mereka lihat Pak Alvinus sebentar ibadah pagi di sini, nanti di Talailai pulang sore. Lo bilang ini aneh terlalu ini. Haleluya. Oh ya. Dan kehidupan yang seperti itulah yang dialami oleh Nuh. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus berjalan bersama Tuhan. Semua katakan amin. Semua katakan haleluya. Poin yang kedua, supaya hubungan kita menjadi segar, yang kedua, Nuh menaati Tuhan. Nuh menaati Tuhan. Yang pertama tadi Nuh berjalan bersama Tuhan. Yang kedua, Nuh menaati Tuhan. Itu dalam Kejadian 6:13-22. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat di situ bahwa Tuhan memerintahkan Nuh untuk melakukan sesuatu yang menurut manusia itu adalah sesuatu hal yang aneh. Saudaraku, saat Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera, Nuh tidak mempertanyakan perintah tersebut. Betul atau tidak? Ketika Nuh atau saat Nuh diperintahkan Allah bilang begini kepada Nuh, Nuh, buatlah sebuah bahtera. Tetapi bahtera yang lu buat itu jangan di pinggir pantai, tapi buatlah di atas gunung. Atau misalnya begini, Tuhan bilang begini dengan Arto,
Lu buat perahu, tapi jangan di pinggir pantai. Buatlah di atas gunung, kalau bisa di atas pohon. Itu perintah yang menurut kita aneh atau tidak? Tapi Nuh tidak mempertanyakan perintah Tuhan. Tuhan, mengapa aku harus buat bahtera di gunung? Otomatis aku akan diejek oleh orang-orang yang ada di sekitarku. Tuhan, aku mau patuh. Saya mau patuh pada perintahmu Tuhan. Tapi saya mohon, jangan suruh saya buat bahtera di atas gunung Tuhan. Saya tidak mau diejek. Saya tidak mau dihina oleh orang lain. Jadi Tuhan, saya patuh, tapi saya buat di pinggir pantai. Nuh mempertanyakan pertanyaan itu di hadapan Tuhan? Tidak. Nuh patuh. Saudaraku, ketika Tuhan bilang begini, kamu harus rajin ibadah. Kamu harus ikut KKS. Bila perlu sharing. Kira-kira kita bilang di Tuhan ke mana? Tuhan, besok mau. Aku besok dengar Pak Pendeta khotbah itu kita mau ke mana lain. Bukannya baik kosa, besok mau. Yang orang taat, dia pasti mau mengikuti Tuhan. Amin. Saya sudah bilang kepada saudara, saya itu bertumbuh lihat konsel. Saya ini bukan seorang yang fasih berbicara. Saya bukan tipe orang yang pintar berbicara. Saya mengawali pertumbuhan saya di konsel itu melalui catatan ketika hamba Tuhan berkhotbah saya catat. Nah, terus apa yang mau saya seringkan di konsel, saya buat di kertas. Minimal sebesar ini. Saya sampaikan tidak sampai 1 menit. Jujur. Beberapa detik selesai. Awalnya saya bilang haleluya. Begitu haleluya saya tidak tahu apa yang mau saya bilang. Tapi saya terus berusaha. Saya tidak bilang di Tuhan. Saya tidak mau sharing Tuhan. Pendeta sudah khotbah, sudah cukup, selesai. Saya buat catatan. Ketika di sharing, semua omong. Giliran saya kasih keluar kertas, pegang begini. Simon, apa berkatmu? Haleluya, bla 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 bla, selesai. Demikian berkat saya. Tapi dengan berjalannya waktu, kita terus mengalami pertumbuhan. Amin. Amin. Karena ketaatan Nuh, maka keluarganya berubah, hidupnya berubah, mereka bertumbuh di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena ketaatan. Bicara sharing itu tidak berbicara sekolah teologi dulu, tidak. Atau saudara punya pendidikan tinggi. Karena kita punya kesempatan yang sama. Di sharing itu tidak ada yang bilang dia lebih hebat dari yang lain. Amin. Bahkan saya sudah bilang ketika saya ada di tempat komsel, saya bilang kita sama-sama belajar. Dan memang kita belajar firman. Betul kan? Kita belajar firman. Makanya saudara perhatikan, kalau orang yang berusaha dia mulai catat, saya yakin dia pasti bertumbuh. Tapi kalau ketika sering datang terus hanya kita bilang pas, minggu depan lagi pas, maka pertumbuhan kita itu cukup dengan kata pas. Mita pas. Mita pas. Mita pas. Kita sudah tahu pertumbuhannya pasti pas. Haleluya. Kita harus taat memulai. Amin. Saya berdoa supaya kita semua bertumbuh di komsel tahun ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara sudah tahu tekniknya? Cara mau sharing bagaimana? Tulis di kertas. Jangan semua ayat, jangan semua yang saya sampaikan saudara tulis, nanti bingung mau ngomong dari mana ke mana. Misalnya begini, dari Injil Yohanes juga bisa. Karena saudara sudah dengar ini tuh, mereka bukan dari dunia sama seperti aku, bukan dari dunia. Cukup ini ayat sah. Tulislah begini.
Alkitab bilang, saya bukan dari dunia. Kenapa? Karena Tuhan sudah pilih saya dari dunia. Stop di situ. Awalnya begitu. Amin. Tidak apa-apa, jangan. Wih, kalau om begini, kok dong ketawa beta kira mana ini? Dong bilang bepung sering soalnya bagus. Nah, kalau kita sudah berpikir begitu, sudah akan bertumbuh, percayalah. Atau dari tadi, Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Pilih salah satu ayat yang memberkati saudara. Belajarlah dari situ. Amin. Khususnya di pemuda. Saudara, kenapa Ibu Pendeta pisahkan komsel? Karena saya juga kan dari pemuda juga, jadi saya tahu. Apalagi saudara sudah ada orang dewasa, terus kita lihat mereka ngomongnya mengalir seperti air yang mengalir, tiba-tiba sampai di kita omong masih tagae-tagae, maka kita sendiri yang malu. Itu sebabnya Ibu Pendeta pisahkan komsel pemuda biar saudara bertumbuh di situ. Ya, termasuk nanti Lili toh? Ya, Lia, termasuk Chelsea, tenang saja. Klub kesayangan saya Chelsea sama Barcelona. Haleluya. Itu bertumbuh di komsel pemuda. Irna, tanggung jawab sebelum pergi ke seberang. Saya berdoa supaya Irna berenang. Paling tidak lompat pulau. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata Nuh menaati perintah Tuhan. Amin. Nuh tidak mempertanyakan perintah Tuhan. Kenapa Tuhan saya harus buat begini, saya harus buat bahtera begini Tuhan. Sudahlah, cukup buat sampan saja. Yang penting saya, istri saya, 3 anak saya, dan 3 istri mereka. Maksudnya masing-masing punya istri, bukan satu punya istri 3. Amin. Disalah pikir lagi kita. Cukup sudah buat sampannya sudah Tuhan. Nanti saya di depan, istri saya di belakang, anak saya, menantu-menantu. Selesai, sampan saya. Lebih enak Tuhan, lebih mudah. Kalau orang buat begitu tinggal saya bilang, kok saya mau pancing. Nah, sudah dapat ejekan. Saya mau jadi nelayan, nanti saya yang dayung, istri saya yang pancing. Tapi ini buat bahtera. Tadi Alkitab bilang berapa panjangnya? Berapa panjangnya tadi? Berapa lebarnya tadi? Itu berarti ukuran bahteranya itu besar dan panjang, betul? Saudara bisa bayangkan semua binatang masuk di dalam, bukan hanya Nuh, bukan hanya istri dan anak-anak menantunya saja, tetapi binatang pun masuk di dalam. Kalau seandainya ada sebagian manusia atau orang yang hidup sejaman Nuh itu bertobat, maka tambah dari mereka. Kalau seandainya ada 5.000 manusia pada waktu itu, 2.500 manusia masuk di bahtera, tambah binatang-binatang. Bisa sudah membayangkan betapa besarnya bahtera yang dibuat oleh Nuh, betul? Dan itu yang membuat itu hanya Nuh sendiri. Nuh hanya ikut perintah Tuhan. Tuhan bilang begini ini Nuh, di pun panjang begini lu buat begini, di pun tingkat begini lu buat begini, di pun lebar begini buat begini. Nuh buat saja. Yang tidak masuk akal, Tuhan bilang begini, nanti aku akan membinasakan segala makhluk yang hidup di dunia dengan air bah. Lu tidak berpikir, Tuhan, kok selama saya hidup saya tidak pernah lihat air bah ke mana? Yang saya tahu hanya laut saja. Hujan pun mungkin pada waktu zaman Nuh itu tidak setiap hari. Hujan turun, nanti dia berhenti turun. Tapi kalau air bah itu hujan tiap hari selama 40 hari. Makanya ketika hujan lebat, Oma hanya berdiri di belakang dan lihat ke danau. Oma sudah membayangkan tahun yang lalu. Waktu tahun lalu air danau naik, kan danau naik tidak seperti tsunami yang datang toh. Memang saya tahu airnya pasti bertambah.
Tapi Oma bilang, Papa, cepat sudah. Ketika Arto ketawa-ketawa dengan hujan, Oma bilang gini, lu ini ketawa-ketawa beta setengah mati dengan hujan. Oma sudah punya pengalaman tahun kemarin. Saya bilang di Oma, Arto mau lihat kejadian kayak tahun kemarin dulu Oma, baru dia puas. Karena Arto ini seperti Thomas, lihat baru percaya. Tapi dia tidak tahu keadaan tahun yang lalu tuh. Dia bilang saya, Bapak Simon, pokoknya tenang saja kalau air naik atau sama-sama tangkap ikan. Wah. Yang Arto ingat ikannya. Waktu itu Tuhan bilang begitu, segala yang hidup akan mati binasa oleh karena kejahatan manusia. Dan Tuhan mengizinkan air bah menutupi jagat raya. Lu tidak mempertanyakan itu. Sekali itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Karena pada waktu itu Nuh belum lihat yang namanya tsunami. Bagaimana orang mati tenggelam oleh karena air bah, oleh karena tsunami. Tiba-tiba Tuhan bilang begitu, seluruh yang hidup termasuk manusia, terutama manusia, bukan termasuk manusia, terutama manusia yang melakukan kejahatan akan mati binasa oleh air bah. Tapi Nuh percaya, makanya dia melakukan menyelesaikan sampai selesai. Maukah saudara taat dengan Tuhan? Maukah saudara taat? Kira-kira ada hal apa yang Tuhan bilang di saudara yang tidak masuk di akal? Ketika Bapak Yeslanik sedang bergumul dengan lambung, Tuhan bilang begini, puasa, betul? Akal Pak terima itu atau tidak? Mungkin tidak bisa terima. Karena orang bilang begini, kalau masalah lambung, itu sedikit-sedikit lalu kasih masuk. Maksudnya makanan. Ini Tuhan bilang puasa. Pak patuh kan? Makanya beliau sembuh. Amin. Kalau tidak mentaati, saya rasa mungkin belum mengalami mujizat itu. Saudara lihat, kalau tidak di sebelah kanan, di sebelah kiri Pak Yes, pasti ada bubur. Karena sedikit-sedikit makan, masalah lambung. Tapi ketika Tuhan bilang begini, puasa. Pak Yes tidak pakai pikiran, tapi Pak Yes pakai iman dan percaya. Bahwa kalau Tuhan yang perintahkan, itu pasti mujizat terjadi. Berikan tepuk tangan. Haleluya! Dan saya percaya kekasih Tuhan. Kalau saudara dan saya punya hubungan yang intimasi, hubungan yang intim, yang manis, yang indah dengan surga, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Dan mungkin dalam hal ketaatan, ada hal-hal yang disampaikan Tuhan menurut kita itu tidak masuk akal. Tetapi kalau kita mentaatinya, kita akan melihat berkat Tuhan mengalir, memberkati saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ya.